Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu film jadul. Fisik, mental ya, semuanya masih sehat ya lur ya. Balik mana ambil aku Icang Kompos seperti biasa. Sesuai salah satu requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film yang cukup entap bergenre action komedi. Film ini berjudul Barely Little tahun 2015. Pasti kalian mikirnya dari thumbnail, oh ini film action kriminal serius ini. Bukan lur, ini film action komedi dan dibintangi oleh mantanku yang lagi naik daun, Mbak Hailey Steinfeld. Barely Little bercerita tentang sekelompok gadis-gadis bocil yatim piatu yang dididik menjadi mesin pembunuh rahasia. Tapi salah satu dari mereka ingin hidup bebas layaknya remaja-remaja pada umumnya, dan disitulah konflik akan terjadi. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung kita gas pantun dari dulurku Salaman Deris ya, bahasanya dia sendiri nih kayaknya lur. Pulu monggo segejakan pulu. Bahasa apa sih gak jelas krik. Akademi Prescott adalah sebuah sekolah rahasia milik pemerintah di mana gadis-gadis bocil yatim piatu dilatih menjadi pasukan rahasia dan mesin pembunuh super mematikan. Hartman sebagai pemimpin Prescott mengajarkan berbagai macam skill mulai dari bela diri, menembak, nyetir mobil sport, ngupas jeruk pakai jari kelingking sampai melumpuhkan orang hanya dengan memakai pensil. Semua siswi di sana dipanggil dengan kode angka dan tidak ada yang tahu nama aslinya masing-masing. Juga ada aturan yang sangat ketat, yaitu tidak diperbolehkan memiliki ikatan dengan siapapun. Jangankan pacaran, bucin, cinta-cintaan gitu lur, bahkan sesimpel hubungan pertemanan juga nggak boleh. Definisi ansos yang sesungguhnya. Namun ada seorang bocil yaitu Agen 83 yang sisi kemanusiaannya sangat tinggi dan tidak tega membunuh orang. Tapi skill militernya GG banget daripada murid-murid sekelasnya, dan inilah sedikit mematikan. Engage! It's all about vulnerability. What do we say, ladies? Bad intentions, ladies. Bad and take someone else's. Rival 83 adalah 84. Dia sangat iri dengan 83 karena skillnya yang terlalu OP dan dia sudah ditugaskan misi lebih dulu. Dengan mudahnya beragam misi diselesaikan karena nggak ada satupun yang curiga dengan penampilan seorang gadis ABG ya kan. Selama menjalani misi, 83 melihat sebuah pesta remaja dan dia mulai kepo dengan kehidupan sekolah remaja-remaja pada umumnya. Beberapa siswi terpilih dari Akademi Prescott mendapatkan misi besar untuk menangkap seorang wanita jenius ber-IQ 140 yang bernama Victoria Knox. Dia telah diusir dari Amerika dan menjadi buron selama 3 tahun lamanya karena menjual senjata untuk para teroris, dan sekarang Victoria terlacak di kota Grozny, negara Chechnya. Hartman menugaskan Agen 83 menangkapnya hidup-hidup, sedangkan Agen 84 hanya menjadi tim cadangan saja. Padahal selama ini dia sudah mempelajari misinya secara keseluruhan lur. Cupu sih. You need to get your head team 84. B team? This should be my mission. You're up. We're wheels up in 1 hour. Di Chechnya, dengan tampang cantik dan ceria tapi memiliki sifat sangat kejam dan pendendam, Victoria akan membunuh 3 tawanannya. Yang pertama adalah Pak Ijo, yang kedua adalah Tukiman, tapi yang ketiga Finally got. Down somewhere. Victoria berhasil ditangkap, tapi Agen 83 terpaksa menjatuhkan diri karena akan ditembak. Hartman mencoba mengontak 83 tapi dia sengaja tidak menjawabnya agar bisa kabur dari Prescott dan hidup layaknya gadis SMA yang normal. Karena tidak ada jawaban, Hartman pun menganggap 83 sudah tewas dan statusnya dinonaktifkan. This was my chance to escape. 83, come in. Give us a sign you're down there. 83. Inactive.
Singkat cerita, agen 83 berhasil memalsukan dokumennya yaitu sebagai pelajar dari Kanada dan merubah namanya menjadi Megan Wells. Lalu Megan mendaftar pertukaran pelajar ke SMA Newton di Amerika Serikat dan mendapatkan homestay di keluarga Larsen. Mereka adalah ibu Penny, Parker, dan Liz. Sedangkan Pak Larsen sudah bercerai dengan Penny. Mereka semua menyambut Megan dengan sangat ramah kecuali Liz, si anak tertua yang malas kedatangan anak baru, dan Megan pun diantar ke rumah mereka. No, don't touch me till I've seen your papers. Elizabeth. What? Megan. Oh. Hi, I'm Penny. Are your parents still together? Mine are dead. Ketika ngobrol-ngobrol sambil makan malam, Megan terlihat begitu antusias dengan hari sekolah pertamanya besok. Tapi Liz dengan senang hati tidak mau tentunya menemani Megan naik bis sekolah karena itu hanyalah untuk anak-anak cupu. Berbekal ilmu dan film dari majalah-majalah, Megan pun berdandan sangat-sangat di luar dugaan dan tentunya menjadi sorotan seluruh murid di sekolah, ya kan? Liz yang melihatnya pun semakin jijik, tapi dia masih berbaik hati meminjamkan bajunya dan meminta Megan untuk tidak berbicara dengannya. Put these on and just try not to talk to me, okay? Sebagai murid pertukaran pelajar dari Kanada, Megan diminta memberikan sambutan di sana. Sebelum tampil, dia berkenalan dengan Roger, siswa di sekolah Newton yang juga bertugas mengurus audio dan lighting di acara itu. Lalu ketika giliran Megan berbicara, murid-murid di sana membulinya diawali si tukang kompor goods. Tiba-tiba muncullah Cass, si vokalis band emo Taken, pujaan para cewek-cewek se-SMA Newton, dan Megan pun auto kelepek-kelepek melihatnya. Blok. Canada sucks a dick. What are your pajamas all about? I'm from Canada, everyone. Don't worry though, you're gonna be next. Totem pole. Kelas pertama Megan pun dimulai. Ternyata dia satu kelas dengan Liz, Cass, dan juga Roger. Lalu Megan duduk di samping Roger. Setelah kelas selesai, Pak Guru Drum bilang akan mengganti pasangan tempat duduk biar bisa saling membaur. Dan lagi-lagi Goods berusaha mengisengi Megan, tapi dengan mudah dia langsung dijatuhkan. Oh, Canada! Malam harinya, dengan pakaian ninja, Megan menyusup ke ruangan komputer sekolah dan mengganti posisi duduknya di sebelah Cass tentunya. Wah, langsung gercep besok pagi duduk dengan sangat semangatnya. Setelah itu datanglah Donna dan Cindy yang mengatakan jika Cindy harusnya duduk di sebelah Cass. Debat, akhir-akhirnya Pak Drum meminta Cass jadi asisten labnya. Alhasil Megan pun duduk berdua dengan Cindy. And you two females, you can Have fun with Regina. Setelah kelas selesai, Donna dan Cindy merekomendasikan Megan untuk mengikuti audisi maskot sekolah untuk acara pensi nanti. Karena berdandan menjadi maskot sangat disukai oleh Cass. Apalagi nanti Megan bisa bertemu Cass di belakang panggung. Oh gitu ya, oke, iya, kata Megan. Padahal sebenarnya nggak ada satupun yang mau jadi maskot lur, dan itu hanyalah jebakan mereka berdua. Jelas Megan langsung diterima karena nggak ada lagi yang ikut audisi, ya kan? Lot of spirit. Job's all yours. Setelah itu, terlihat mobil van putih mencurigakan yang berhenti di depan rumah Megan dan juga di sekolahannya. Lalu saat acara pensi dimulai, ternyata maskotnya kayak begini lur, pakai kostum boneka Viking, ya kan? Tapi Megan tetap bersemangat demi mendapatkan hatinya Cass. Tiba-tiba mobil van putih datang dan keluar beberapa pria bertopeng yang akan menangkap Megan. Lalu yang terjadi... Not the face. Just wanted to hold the mascot ransom. It's tradition. Ternyata menculik maskot antar sekolah sudah menjadi tradisi di sana. Tapi Megan yang sudah parno berpikiran itu orang-orang dari Prescott. Lalu Roger pun datang menenangkannya. Namun Megan pergi begitu saja karena sangat malu dengan kejadian tadi yang pasti akan menjadi viral. Melihat Megan yang uring-uringan di kamarnya, Penny pun datang menghiburnya dan mengatakan jika masa sekolah memang sulit, tapi Megan harus lebih kuat dan bisa beradaptasi dengan kondisi tersebut. Bring it in. Give me a hug. Okay.
Sementara itu di Akademi Prescott, Hartman membolehkan Victoria kembali bergabung menjadi agen di sana, asalkan Victoria memberitahu untuk siapa dia bekerja. Oh, jadi dulu Victoria dididik di sana, lur. Tapi Victoria langsung menolaknya mentah-mentah karena menurutnya Akademi Prescott sudah membunuh kebebasan siswi-siswi yang dilatih di sana. Saat Megan sampai di sekolah, alih-alih kena bully, Megan malah mendapatkan sorakan dan pujian dari semua murid. Karena video gerakan akrobatik bela dirinya yang sangat memukau sudah viral. Donna dan Cindy yang awalnya berniat membuli biar Megan diculik dan dipermalukan, sekarang hanya bisa kecewa. Sedangkan Cass yang mulai tertarik dengan Megan, mengundangnya ke latihan band saat weekend nanti. Di satu sisi, Megan sangat khawatir jika videonya dilihat oleh orang-orang Akademi Prescott dan akan ketahuan kalau dia masih hidup. Oh yeah! Regina! Regina! 85,000 views since just last night. No. I can't be on the internet. Liz, that's really bad. Sketchier than a 2 a.m. Waffle House. Saat weekend, Megan sampai ke ruang latihan band kecepatan dan disapa oleh Roger dari belakang. Shred langsung otot-otot motoriknya refleks menyerang Roger dan Megan pun meminta maaf. Setelah itu mereka ngobrol ngalor ngidul dan sangat terlihat Roger yang menyimpan perasaan kepada Megan. Laura Croft, you know what? I want a rematch. Do you? Yeah, put him up. You're weird. Yeah, but I like it. It's cool. Ow! Oh, it hurts. Oh, it stings. Tak lama kemudian, Cass dan anggota-anggota bandnya datang lalu meminta Megan mendengarkan lagu barunya, yang tentunya membuat Megan terkesima, keringet dingin tapi bukan karena belet dan kelepek-kelepek melihatnya. Setelah itu hubungan mereka pun semakin dekat dan Cass mengajak Megan datang ke event party sekolah nanti. It's worth throwing down this Friday. You gotta be there. I should probably get going. Down. I'm down. Yeah. Sepulang sekolah, Megan diikuti oleh mobil yang sangat mencurigakan. Lalu tiba-tiba dia diculik dan dibawa ke markas Prescott. Greetings, 83. Saat tersadar ternyata itu adalah ulah Hartman yang berhasil melacak keberadaannya lewat video viralnya di YouTube. Hartman pun langsung menginterogasi dengan menyuntikkan serum kejujuran agar Megan tidak bisa berbohong. Karena curiga, Hartman bertanya, "Kenapa Anda kabur dari Prescott? Jangan-jangan Anda bekerja untuk orang lain, Agen 83?" Sambil menangis, Megan mengatakan jika dia tidak bekerja untuk siapa-siapa. Megan kabur karena merasa Prescott sudah merampas masa kecilnya dan dia ingin hidup normal seperti remaja pada umumnya. Wah, gak peduli, Hartman tetap ingin Megan meninggalkan semua kehidupan yang tidak penting tersebut dan kembali ke Prescott. Untuk sementara waktu, Megan pun dibebaskan dan dikembalikan ke keluarga Larson. Why is she crying? Her struggle to find her own identity? Would it be normal? You're Prescott. Prescotts don't cry. Megan from Canada has got to disappear. You are a rogue agent. All right, cut her loose. Oh my God! Sorry, Megan! Megan dibuang begitu saja di depan rumah Larson dengan kondisi teler karena efek serum kejujuran masih bekerja. Megan pun menasihati Liz agar menjadi dirinya sendiri karena selama ini Liz berperilaku seperti orang lain agar bisa diterima oleh teman-temannya. Pull back the veil, Elizabeth. You'd be forced to forge true connections within your peer group. Oh my God! Shut up and grab her ankles! Keesokan harinya saat istirahat sekolah, Megan makan siang bareng Roger. Mereka pun ngobrol-ngobrol dan Megan menyarankan Roger untuk datang ke pesta nanti. You should really come to the party. Could be your way out. We'll see. Atas perintah emaknya, Liz terpaksa menemani Megan pergi ke pesta. Tapi di sana Megan bertemu dengan agen 84 yang memakai nama samaran Heather dan menganggap Hartman telah memerintah agen 84 untuk mengawasinya. Di lain tempat, Liz tidak sengaja bertemu dengan Gus yang lagi kobam parah dan mengajak Liz ikut gendeng-gendengan bareng berkobam bersama. Okay. Yeah. Okay. Are you okay? Bukan hanya rival di akademi, tapi mereka juga rebutan dansa bareng sama Cass di malam reuni nanti. Meskipun Heather terlihat lebih semlehoy, tapi Cass lebih memilih Megan sebagai pasangannya. Tak lama kemudian ternyata Roger jadi datang ke pesta dengan sangat canggungnya demi menemui Megan. Roger yang salah masuk ke tempat Liz dan Gus diberitahu jika Megan ada di bawah. Bro, Megan di bawah bro, udah join sini dulu lah sama kita bro. Ketika Roger turun ke bawah, betapa tersakitinya dia melihat Megan yang lagi main templok-templok kartu bibir dan akhirnya berciuman dengan Cass. Liz yang masih dalam keadaan kobam parah terpisah dari Gus dan akhirnya ketiduran di sofa. Lalu Cass datang dan mengajak anak-anak pergi dari sana. Meskipun Heather masih terus menggodanya, tapi Cass tetap memilih Megan.
Keesokan paginya mereka baru sampai rumah dan jelas kena semprot sama Penny karena Megan gak jagain Liz, bahkan ada gambar titik di pipinya permanen pula, susah banget dihapusnya lur. You're gonna go to church with that on your face. Why don't you walk right up to the pastor and say, we look out for each other in this. Got it? Yes, ma'am. I wake up and what do I come down to? Dicks in my face. Assholes. Ugh, they used a Sharpie. Saat Megan akan naik bis sekolah, tiba-tiba Hartman sudah menyamar sebagai supir dan menjelaskan jika Victoria sudah kabur dari markas. Banyak anggota Prescott yang sudah dibunuh dan Victoria akan terus membalas dendam. Maka dari itu Hartman akan membawa Megan kembali agar dia tetap aman. Tapi Megan lebih memilih hidupnya yang sekarang daripada kembali ke Prescott. Hartman pun memberikan peringatan terakhir jika nanti dia tidak akan membantu menyelamatkannya ketika nanti Victoria menyerang Megan. I won't be back. Want to go it alone? Have to go 100%. Megan pun akhirnya diantar Liz ke sekolah. Liz masih jengkel karena Megan tidak mengantarkannya pulang ke rumah tepat waktu dan juga berebekan ya kebisingan mendengar Megan yang terus memuji-muji Cash. Sampai akhirnya sebuah mobil datang mengikuti mereka dan yang terjadi, di tengah kejar-kejaran, Megan akhirnya menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Dia bukanlah pelajar dari Kanada, melainkan seorang buronan dari fasilitas militer yang melatih pembunuh bayaran. Saking bingung dan paniknya, Liz sampai sesak nafas, ngap-ngapan, muntah, dan ingin keluar dari mobil saat itu juga. Tapi langsung dicegah sama Megan. Sampai akhirnya Get your breathing under control before you... Alhamdulillahnya mereka berdua masih selamat dan Megan langsung memeriksa mobil tersebut. Tapi si pemburu sudah kabur dari sana. Sampai akhirnya Megan sadar jika ini adalah ulah Heather dari wangi parfum yang ada di dalam mobil. Kesha. Setelah itu Megan mengabari Hartman tentang kejadian tersebut dan menuduh Hartman yang menyuruh agen 84 mengikutinya. Tapi ternyata Hartman tidak memerintahkan hal tersebut. Bahkan dia mengira agen 84 telah tewas saat Victoria kabur dari Prescott. Megan pun minta dikirimkan persenjataannya. Tapi sesuai kesepakatan, Hartman tidak akan membantunya sama sekali. Tak lama kemudian Roger pun datang menjenguk karena mendengar berita Megan yang kecelakaan. Tapi karena hatinya sudah terlukai, sikap Roger tidak seramah biasanya. I'm sure Cash is on his way. I'll see you around. Setelah itu Megan mengecek kondisi Liz yang sedang dirawat dan Liz menanyakan kenapa Megan datang ke keluarganya. Megan pun menjawab karena dia melihat betapa bahagianya foto keluarga mereka dan Megan yang yatim piatu sejak dini ingin merasakan kekeluargaan seperti itu. Karena takut masalah semakin besar, Megan pun akan meninggalkan keluarga Larson demi keamanan mereka. Tapi Liz mengatakan jika semua masalahnya bisa diatasi bersama-sama. Sesampainya di rumah, Megan menggalau bingung harus berbuat apa. Sampai akhirnya semangat dalam diri Megan muncul kembali ketika melihat gambar Peter yang menganggap Megan sudah seperti keluarganya sendiri. Setelah Liz sembuh total dan sudah pulang, mereka pun berencana untuk memancing Victoria datang ke sana, mempersiapkan acara reuni nanti serta senjata-senjata seadanya yang diperlukan. Karena kepo, Liz menanyakan bagaimana rasanya membunuh orang. Tapi Megan bilang jika dia belum pernah membunuh siapapun. Terlihat hubungan mereka yang semakin dekat dan sangat berbeda dibanding pertama kali mereka bertemu. Pesta reuni pun dimulai. Mereka berdandan sangat cantik, lalu Cash dan Gus pun datang menjemput. Make memories, not babies. Thank you. Sesampainya di pesta, Liz dan Gus langsung Cash dansa bersama. Tapi berbeda dengan Megan yang makin kesini obrolannya dengan Cash makin gak nyambung. Terlihat Cash yang lebih mempedulikan bandnya. Ditambah lagi Megan juga melihat Roger yang sendirian di sana. Megan pun akhirnya menjauh dan pergi menemui Roger. Dia meminta maaf karena selama ini sudah mengacukannya. What about what was next for me? It's you. Alright, it turns out they don't get puns. I'm just curious, you don't what? I don't want to date the rock star. Can I have this dance? Hell no, you can't. Quit getting hit. Ternyata Heather juga ikut pesta dan sudah jadian sama Roger. Sengaja bikin panas Megan ya kan Lur. Liz yang melihatnya pun berusaha melerai. Tapi perkelahian tidak dapat dihindari lagi.
You had this bod P90X, bitch. P90 extra. Really like your dress. Perfect length to show off those cottage cheese. Pergelutan mereka sampai di dapur dan Megan bersembunyi dari Heather yang membawa pisau. Heather mengatakan jika dia lebih tergiur dengan tawaran dari Victoria ketimbang harus menjalani misi dari Hartman. Heather sengaja memancing fokus Megan ke dirinya, sedangkan Victoria sekarang sedang menuju ke rumah keluarga Larson. Perlahan-lahan Heather semakin mendekati Megan, tapi tiba-tiba Liz datang membantunya. Setelah Heather ditumbangkan, mereka berdua pun gercep balik ke rumah dan memingsankan penjaga di luar. Lalu Megan masuk lewat jendela kamarnya, mengambil senjata dan menodongkan pistol ke Victoria. Ternyata Victoria adalah murid pertama di Akademi Prescott. Sampai akhirnya Megan terdesak karena Liz juga berhasil ditangkap. Tapi dia tidak menyerah begitu saja. Megan pun dengan sengaja memanas-manasi Victoria bahwa dia hanyalah seorang pecundang dengan skill yang sangat rendah. Loh ente main-main ente. Dan akhirnya Victoria pun terpancing menantang Megan berduel. Round 3. He's got a ninja. Untungnya Parker sempat nyolong granat flashbang milik Megan dan meledakkannya. Tapi tiba-tiba seluruh lampu rumah padam, lalu datanglah bantuan dari Hartman beserta pasukannya. Sampai akhirnya Victoria beserta kroco-kroconya berhasil dilumpuhkan. Like Agent 1 is done. Megan pun berterima kasih karena Hartman sudah menolongnya. Bahkan Hartman mengizinkan Megan nonton konser bandnya Cash malam itu, asalkan dia tetap menyamar sebagai agen dari Prescott. Tapi saat sampai di sana, pesta sudah selesai dan yang dicari Megan bukanlah Cash melainkan Roger. Di lain tempat, Roger yang OTW pulang dijemput bapaknya tiba-tiba dicegat oleh helikopter. Yang ternyata itu adalah Liz, Gus, dan Megan. Megan membawa bunga untuk Roger, mengutarakan perasaannya, dan langsung mencium Roger. Sekarang, Megan setuju dengan pendapat Hartman. Jika memiliki ikatan memang sangat berbahaya. Tapi di satu sisi, ikatanlah yang membuat hidup terasa lebih hidup dan menyenangkan karena bisa saling mempedulikan satu sama lain. What we care about are what make life worth living. Buyar, seandainya kisah cinta bisa beneran kayak di film-film ya lur, minimal kayak ya ikatan cinta lah. Mbak Andin. Sayang banget premis di film ini kurang dimaksimalin sih lur. Harusnya skill bela diri Megan lebih dibanyakin pas di sekolah. Belum lagi hubungan antara dua sejoli ini sangat-sangat kurang emosional. Tapi ya buat kalian tonton di waktu senggang masih oke lah lur. Apalagi buat kalian para jomblo yang berpikiran jodoh nggak kemana. Nggak apa-apa, jodoh emang nggak kemana-mana ya, paling deket-deket aja, paling ke temen ente lah minimal. Yo wes gitu dulu lur. Aku Ica undur diri, matur nuwun dan seno untuk mudah baper karena paras dan kepopuleran. Mas Yayas untuk tahu lalu bawah ya, klik dong ya, langganan. Assalamualaikum.